Ya, kita masih ada 2 orang ya. Dragon Matic itu artinya bonusnya udah di atas 75 juta. Dan tadi bilangnya apa? Baru launching, belum launching, baru dimulai. Mau jadi orang pertama? Itu untuk hari. Ya. Nah hari ini ada tim ya. Kalau tadi Ustadz Hari, ini ada tim yang saya salut sama beliau. Beliau adalah orang yang memulai pertama kali yang berani bikin home sharing. Di saat Bunda Fatimah lagi meraba-raba gimana ini home sharing ini. Saya sebagai owner terkejut, tiba-tiba muncul di sebuah channel, siapa nih cowok yang kebetulan saya punya kenalan yang mirip dengan beliaunya, seorang pesulap di Bandung, yaitu Jo Sandi. Saya pikir Jo Sandi yang presentasi. Saya lihat siapa ini orang nih, kok nekat betul itu. Launching perdana Pitopres, gak ada hitungan minggu, baru 2 atau 3 hari beliau udah bikin home sharing. Dan hari ini beliau adalah Bang Panji, saya manggilnya Panji Nur Zakaria. Sudah Dragon Matic dan hampir sebentar lagi udah mencapai 100 juta nemenin Bu Sylvia. Berikan aplaus yang meriah, ini dia sahabat saya. Ini luar biasa. Kita mau dengar ya kenekatan beliau kok bisa berani offline langsung di saat perusahaan belum bikin acara. Kita berikan aplaus yang meriah, ini dia Bang Panji Nur Zakaria. Siap. Mantap. Kita baru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Nur Zakaria, asal dari Kota Bandung, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali. Ini adalah satu momen yang memang saya tidak duga-duga ya. Karena kemarin pun Mas Yudi dadakan, Bang, bicara 5 menit ya. Luar biasa, memang betulan 5 menit ya. Sedikit cerita ya, saya ditawarkan bisnis ini ada seorang upline yang dimana beliau hanya sampaikan lewat telepon, dan dimana saya mengenal bisnis ini ketika waktu itu mengalami sedang kegelapan, yang dimana lagi bingung-bingungnya nih usaha apa. Usaha konvensional saya pernah rugi hampir ratusan juta, tapi luar biasa gitu. Allah itu punya cara yang unik, ya kan? Yang dimana saya pun tidak pernah menduga peluang Pitopres ini sekarang menjadi wasilah terbantunya banyak orang di jaringan saya dengan penghasilan yang sangat luar biasa. Ya, saya juga terharu juga, tadi ada beberapa tim saya, Pak Saifuddin, beri aplaus buat tim saya. Ada Ibu De gendong anak juga luar biasa, dan beberapa tim yang hadir ke tempat ini. Tapi benar-benar Bapak Ibu, kadang Allah itu memberi rezeki di luar apa yang kita bayangkan. Kadang Allah kasih rezeki yang kita tidak pernah sukai. Ya, karena ketika saya di presentasi bisnis ini pun jujur tidak tahu sama sekali produknya apa. Betul, saya diperkenalkan waktu itu hanya lewat telepon ya, sama saya sebut ya. Boleh. Namanya Ibu Lesti Wulandari. Saya ditelepon sama beliau, Pak Faji, ini ada bisnis baru. Bu, perasaan bukan kali ini aja yang baru. Setiap minggu juga ada yang baru. Malah ketawa. Beneran. Pak Fanji pasti sukses di bisnis ini. Pede banget Ibu, pasti yakin. Jadi dia itu pede kalau saya sukses, padahal saya belum tahu apa bisnisnya. Ya. Dan sedikit informasi, saya pun sempat jengkel sama orang yang menawarkan saya. Karena kenapa? Saya pikir semuanya sudah lengkap dalam artian marketing plan dan segala macam jenisnya ya. Karena saya pun jujur memprospek sebelum launching itu, salah satunya Pak Saifuddin ya Pak. Kirain saya ini tuh produknya kosmetik, karena nama perusahaannya PT Duta Dana Kosmetik. Kena prank saya. Benar-benar. Karena ketika saya mempresentasi Pak Udin pun kayak beliau mentertawakan saya. Produknya naon Kang? Kosmetik meureun Pak.
Betul, boleh ditanya Pak, betul ya? Dengan muka yang kusut Bapak Ibu, dengan istilahnya hanya sedikit doa. Waktu itu hari Jumat ya Pak ya, saya ketemu, ya Allah izinkan saya membantu saudara saya, sahabat saya untuk sama-sama maju lagi di 2025. Karena selalu saya tanamkan mindset di awal, bagaimana caranya dengan bisnis ini bisa mengkaya bersama lewat Bitofresh. Nah itu teman-teman, jadi yang saya tanamkan di awal itu bukan apa-apa, tapi adalah ucapan. Karena saya percaya ucapan adalah doa. Tidak sepenting, tidak sekuat apapun, ya, tidak sehebat apapun Anda. Ketika Anda berkata yang selalu, itu adalah doa untuk diri Anda sendiri. Yang selalu saya tanamkan, yang selalu harus saya lakukan adalah yang baik dan bermanfaat untuk orang lain. Masalah bonus itu masalah belakangan Bapak Ibu. Karena jujur bukan saya yang hebat, tapi Allah yang mudahkan. Karena jujur Bapak Ibu, saya pun terkaget-kaget baru kali ini saya bergabung di perusahaan multi level marketing yang dimana di bawah saya para legend tuh betul. Saya pun terkaget-kaget. Bahkan yang biasa mendapatkan miliaran itu bukan 1-2 orang, tapi Allah kasih kepercayaan itu, amanah itu terhadap saya. Saya pun terkadang sampai sekarang ngaca diri, Bu, Pak, kok bisa ya yang biasa dapat miliaran sekarang bergabung bersama saya dan mereka mengerjakan bisnis ini secara serius. Jadi kalau dibilang ya rahasia suksesnya apa, sebenarnya ini keajaiban Bapak Ibu. Karena saya pun tidak pernah menduga-duga. Saya tidak hebat ya, bicara pun masih terbata-bata, tapi yang saya lakukan adalah saya mengawali bisnis ini dengan niatan pengen bantu orang. Karena saya percaya ketika kita sibuk membantu orang lain, maka Allah akan sibuk bantu diri kita. Hukum tabur tua itu betul terjadi Bapak Ibu. Karena saya percaya gak mungkin kita tanam cabai hasilnya tomat Bapak Ibu. Betul ya? Mungkin orang lain tidak pernah melihat kerja keras kita seperti apa, tapi Allah tidak pernah tidur Bapak Ibu. Ya, dan juga selalu tanamkan kepada diri kita sendiri. Mau sebaik apapun, mau sehebat apapun kita bantu orang, kita harus siap. Tidak akan semua orang menyukai diri kita. Artinya jangan baper Bapak Ibu. Ya, biarlah Allah yang kayak tausiah ya saya. Buka Cina. Dan jujur di sini banyak uniknya Kos. Dan ya saya kebetulan alhamdulillah dari lahir keluarga saya pun sama, saya agama Muslim. Ya. Tapi ya saya banyak pro kontra di lapangan Kos. Perusahaannya Cina ya, papanya aja Cina. Betul. Makanya banyak pertanyaan, ini perusahaan Cina. Makanya ya ketika saya ke kantor pusat ketemu Coach Yudi, saya menanyakan nih Coach ya, Coach mohon izin, maaf bukan saya lancang, tapi ini titipan dari berbagai macam daerah ya, mitra-mitra titip pertanyaan, apakah ini perusahaannya perusahaan Cina atau perusahaan anak bangsa. Dan luar biasa Coach Yudi kesenangannya ternyata sama. Kenapa Cina? Salah satunya kesenangannya adalah film Dragon Ball ya Pak. Jadi kita seangkatan kayaknya Coach. Karena saya pun dari dulu sampai sekarang kalau misalkan saya lagi semangat seakan-akan kayak Son Goku. Jadi intinya bukan karena saya hebat Bapak Ibu, tapi Allah yang mudahkan. Entah itu bagaimana caranya, karena saya pun kalau dipikir secara logika nggak masuk akal Bapak Ibu. Kalau Allah sudah berkehendak, itu nggak akan masuk logika. Dan itu saya rasakan, dan saya pun terkaget-kaget. Sampai hari ini saya hitung total poin seluruh jaringan saya itu tembus di angka 13.000 poin. Padahal, tapi jangan dilihatin ya Coach ya, kalau bonus sponsor jujur malu banget. Karena kalau bonus sponsor saya hanya mensponsori dari awal sampai sekarang hanya 8 orang.
Jadi kalau saya pribadi gak banyak sponsor bos, karena yang selalu saya tanamkan, siapapun orang yang saya ajak, saya harus bantu dia sampai habis-habis sukses. Sehingga mereka pun akan menduplikasi kesuksesan tersebut. Dan itu alhamdulillah ya luar biasa terjadi. Karena ya satu sisi 4 frontline saya di awal ketika saya tawarin bisnis ini sedang terbingung-bingung dengan masalah ekonomi. Tapi alhamdulillah saya pun melihat mereka sedikit demi sedikit sekarang ya bisa membantu dirinya sendiri, bahkan membantu jaringannya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin sukses dimanapun berada, termasuk di Pitopres, tanamkanlah untuk membantu orang. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami yang namanya penolakan, gak akan sakit hati. Betul ya? Jangan pernah istilahnya memindsetkan itu orang harus join, enggak. Jadi kalau saya pribadi cari yang nolak Bapak Ibu, supaya apa? Supaya memperlancar presentasi. Karena tidak ada presentator terbaik tanpa jam terbang. Yang saya lakukan adalah bagaimana caranya saya presentasi setiap hari 10 orang, 10 kali, 10 orang, 10 kali, dimanapun dan kapanpun, entah itu prospekan si pribadi atau prospekan member. Bahkan ya istilahnya jujur, kadang sama istri pun ya istilahnya dikunci pintu. Tapi saya percaya sukses itu butuh pengorbanan Bapak Ibu. Tidak ada sukses yang instan, betul ya? Semua sukses itu prosesnya gak enak Bapak Ibu. Jangan pernah lihat hasilnya, tapi cintai prosesnya. Karena saya percaya semua orang sukses gak mungkin mereka mulus-mulus aja Bapak Ibu. Pasti mengalami yang namanya tantangan, halangan, rintangan. Biasanya tantangan, halangan, rintangannya dari orang terdekat dulu, betul ya? Alami nggak? Sekasur, saya pun sama Bu. Orang yang pertama kali mengejek saya menjalankan bisnis ini adalah istri saya sendiri. Karena kenapa? Mau-maunya jadi tukang minyak. Betul loh, Bos. Tapi yang selalu saya ingat sampai sekarang luar biasa, itu konten pertama kali yang masuk sampai sekarang ke alam bawah sadar saya, yaitu adalah konten frame Raja Minyak, Coach. Saya berpikir yang namanya raja pasti benghar, pasti kaya. Raja Minyak, mudah-mudahan aja kayak Pangeran Arab Saudi ya, punya minyak di mana-mana. Itu yang selalu saya tanamkan. Karena kalau misalkan dipikir, jujur saya tidak pernah punya knowledge terkait kesehatan. Karena saya selalu berbicara masalah sistem, manfaat produk pun hanya sekedarnya. Tapi di sini jarang-jarang saya jadi sering yang dimana biasanya di warteg atau di base camp, saya sekarang ke pengajian. Bener. Dan baru kali ini saya menjalankan perusahaan multi level marketing yang dimana produknya laris manis di umum masyarakat umum, betul ya? Bahkan saya pun terkaget-kaget, salah satu testimoni member saya, Pak Rusmana, ada Pak Rusmana? Di belakang ya. Penjualan setiap harinya itu labanya saya ngisi home sharing beliau di Ciamis siapa ya? Saya mendengar testimoninya mendapat keuntungan sehari jualan doang 500 sampai 1 juta rupiah setiap hari. Wow, luar biasa. Gitu ya. Oke. Intinya kalau kita mau sukses, kita wajib bantu orang. Iya. Gitu ya. Siap. Siap. Oke, terima kasih Bang Fansi. Terima kasih.